teman baik juga. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami hingga tiba di sekolah dengan selamat sekolah. Sekarang kami ingin memulai pembelajaran kami, berkati pembelajaran kami dari awal hingga akhir. Hingga nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sebelum memulai, Ibu ingin absen terlebih dahulu ya. Semuanya hadir, hebat ya. Jadi murid harus rajin ke sekolah ya, supaya Ibu bisa tetap capai. Kalau kita malas ke sekolah, dia tetap ketinggalan pelajaran. Nah, untuk kelas apa sudah bersih ya? Tugas yang bertugas sudah membersihkan kelas hari ini dikerjakan nggak? Ya Bu. Ya, di pojok-pojok bersih, rapi. Meja Ibu sudah rapi ya. Terima kasih yang sudah menjalankan piket hari ini. Baiklah, kita akan menyanyikan sebuah lagu daerah yang berjudul Anak Kambing Saya. Ada yang tahu dari mana lagu ini berasal? NTT kepanjangannya? Ya, silakan berdiri, hebat, sudah tahu ya. NTT dari Nusa Tenggara Timur, lagu Anak Kambing Saya. Kita nyanyi dengan gembira ya, karena lagu ini dijadikan dengan gembira. Jadi jangan bersedih-sedih. Dengan gembira bila perlu badan digerak-gerakan. Kita nyanyi Anak Kambing Saya, 2, 3. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati Tuhan ada di kampung baru. Caca marita, caca marita, caca marita ada di kampung baru. Caca marita, caca marita, caca marita ada di kampung baru. Ya, silakan duduk. Ada yang tahu nggak makna dari lagu Mana di Mana Anak Kambing Saya? Ada yang tahu? Makna hubungan antara anak dan orang tua. Mengingatkan kita kalau kita itu mau kemana saja harus apa sama orang tua? Pamit izin. Jangan orang tua tanya mana ya si Onel, mana ya si Angel, kok nggak pulang-pulang saya ya. Jadi itu antara hubungan anak dan orang tua harus terjalin secara harmonis. Ya, akan masuk dalam kegiatan apersepsi. Jadi kegiatan apersepsi ini mempunyai tujuan untuk menjembatani pembelajaran yang lalu masuk ke pembelajaran yang baru. Ya, kita akan masuk di bab 2 pembelajaran yang baru. Nah, kegiatan apersepsi ini kita akan melakukan kegiatan kuis tebak alat musik. Jadi ini sudah dibagi kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Anak Kenny. Nah, siapa yang mau jadi penebaknya? Oke, Onel, ayo Onel. Kenny yang memperagakan ya. Tik terbuat dari kayu. Aku adalah apa? Bukan. Ya, benar. Benar, tepuk tangan. Siapakah aku? Cara bermainnya aku dikejar. Aku seperti piano tapi berbeda. Apakah aku? Keyboard. Bagaimana keyboard? Gak apa-apa. Jangan berkecil hati. Ayo sekali lagi. Gak apa-apa. Siapa yang mau? Ganti ya gambarnya. Tadi kan sudah dilihat. Ganti gambarnya. Oke. Siapakah aku? Ada permainan-permainan seperti tadi yang kalian tahu jawabannya. Jangan dulu belum menjawab. Biarkan teman yang tugasnya memang menjawab, dia menjawab ya. Jadi Ibu ingin memberikan motivasi bagi kalian supaya kalian itu jangan suka berlaku curang ya, jangan suka mengatakan hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi teman ya. Jadi dalam pembelajaran kita hari ini kita ingatkan agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan penuh semangat. Nah, menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak akan belajar untuk
kita belajar menyimak, kita juga akan menganalisa informasi yang disajikan dalam bentuk lisan, ya, dan kita akan membuat pertanyaan dan akan dijawab oleh kelompok lain. Begitu juga kita akan mencari kosakata baru yang kita temukan dengan cara menyimak bacaan. Paham? Paham. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk di dalam kegiatan inti dari pembelajaran. Nah, pertanyaan yang Ibu ingin tanyakan sebagai pemantik dari pembelajaran kita, apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan diplomasi lunak? Ada yang tahu? Lunak adalah Diplomasi lunak adalah suatu seni dan praktik untuk bernegosiasi yang dilakukan oleh negara atau organisasi. ya, betul ya, yang dijawab oleh Ricci. Jadi diplomasi lunak mempunyai arti hubungan dari suatu negara bukan dengan cara apa? Kekerasan atau dengan cara apa? Militer, tapi melalui seni dan budaya, ya, seperti kita perhatikan. Contohnya, di Indonesia diperkenalkan ke luar negeri, atau penyanyi Indonesia yang sudah ada ke go internasional, sehingga Indonesia terkenal di kancah dunia. Jangan hanya kita mengenal K-pop, ya, penyanyi Korea atau bintang-bintang film Korea, tapi kita juga bisa tahu bahwa negara kita seni budayanya bisa terkenal sampai ke luar negeri. Nah, ada yang kenal musisi Indonesia? Ada yang kenal? Ada. Katakan yang tahu musisi Indonesia, ayo namanya kira-kira siapa saja? Orangnya? Leodra, ya. Brooklyn. Nah, Nadine namanya saya. Ya, Cici. Agnes Mo, Angel. Ada yang tahu nggak kita sekarang nih mau masuk pembelajaran itu ada musisi juga yang terkenal. Siapa? Joy Alexander, yang akan kita sama-sama menyimak bacaan tentang Joy Alexander. Nah, ini juga akan tentang pemusik Indonesia yang go internasional, ya. Jadi silakan anak-anak menyimak baik-baik video ini, ditonton ya. Seperti yang kita tahu, musik Indonesia memiliki banyak sekali bakat-bakat hebat yang mampu menarik perhatian dunia. Wah, Anggun C. Sasmi, sifat kenamaan Indonesia ini mulanya berkarya di tanah air. Salah satu lagunya yang hit di tanah air berjudul Mimpi yang dirilis pada 1989. Beberapa lagu lainnya juga berulang kesuksesan seperti yang berjudul Tua-Tua Keladi. Kemudian ia melebarkan sayapnya dengan berkarya di mancanegara hingga mengeluarkan album berbahasa Prancis. Kini dirinya kerap kali dipercaya sebagai juri di sejumlah ajang pencarian bakat seperti X Factor, Asia's Got Talent, dan lain sebagainya. 3. Agnes Monica mengawali karirnya di Indonesia. Dirinya diketahui telah berkarir sejak usia dini sebagai penyanyi cilik. Ia juga pernah berkarya di dunia seni peran. Niki Zevanya, penyanyi kelahiran 1999 ini mengawali karirnya di Jakarta. Di usia 15 tahun dirinya pernah tampil menjadi pembuka di konser Taylor Swift pada 2014. 5. Rich Brian. Rich Brian merupakan pemuda asal Indonesia yang bernama lengkap Brian Immanuel Suwarno. Dirinya kini tergabung dengan label rekaman 88 Rising. Dengan beberapa musisi-musisi dunia yang saat ini sudah sampai ke mancanegara, yaitu musisi-musisi Indonesia. Hebat nggak anak-anak? Hebat ya, kita harus bangga dong, ya, bahwa penyanyi-penyanyi Indonesia sudah sampai terkenal ke luar negara. Tadi ada siapa saja? Agnes? Agnes Mo, Agnes ya, betul, Rich Brian. Mereka sudah tergabung di label musisi terkenal. Sehingga dengan mereka ke luar negeri, terkenal sampai ke luar negeri, otomatis negara lain pun mengenal Indonesia melalui penyanyi ini. Siap, kita akan masuk dalam kegiatan menyimak, ya. Kita akan masuk dalam kegiatan menyimak. Setelah kita menonton video, Ibu akan membacakan bacaan yang ada di buku siswa. Anak-anak diminta untuk menutup buku
Lembar kerja kelompok ini akan dibagikan dan silakan setiap kelompok mengisi ya, mengisi pertanyaan dari kegiatan ini. Oke, jadi kalian dalam satu kelompok ini bagi tugas siapa yang bagian menulis informasi penting dan nanti akan ada pertanyaan, siapa yang catat kosakata. Jadi untuk informasi penting ini dan dibuat pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Tentunya untuk kosakata bisa kalian tulis 3 aja ya. Ya, paham? Ada yang dengar? Ya. Kegiatan menyimak agar mendapatkan informasi penting, caranya perhatikan baik-baik apa yang ibu bacakan. Setelah itu catat yang menjadi hal apa? Penting. Ibu baca, kalian simak baik-baik ya yang ibu bacakan. Kegiatan menyimak dari bacaan Joy Alexander, pianis yang mendunia. Dengarkan baik-baik. Joy Alexander lahir di Pulau Bali. Sejak kecil, Joy selalu mendengarkan musik jazz yang mengalun indah. Ayahnya adalah seorang pemain musik dan ibunya juga suka musik. Pada usia 6 tahun, jadi pada kelas 1 menceritakan mengenai dia lahir di mana, ya, jenis musik apa yang dia pakai, usia berapa, dan belajarnya dari mana, ya anak-anaknya. Disimak baik-baik. Selanjutnya masuk ke paragraf kedua. Ayahnya mengenalkan Joy pada jazz klasik, yaitu aliran musik indah yang berasal dari Amerika. Ayahnya sering mengajak Joy pentas dengan ketika Joy banyak memiliki pengalaman. Berkat kepiawaiannya bermain piano, meskipun masih kecil, Joy mendapat banyak kesempatan tampil di panggung-panggung ke negara Amerika, tempat asal musik jazz. Hal ini dilakukan agar Joy dapat lebih mengembangkan bakatnya. Catat ya, nanti ditukar sebentar, kelompok lain yang menjawab. Di sana Joy mengajak beberapa orang dan jangan pernah menyerah. Sudah. Sekarang kalian tulis yang tadi kalian dengarkan dari hasil menyimak. Hanya menulis yang penting, setelah itu buat pertanyaan. Dari yang kalian simak, ibu ingin lihat sudah sampai di mana kalian menyimak bacaan. Akan memberikan khusus lembar sendiri. Ya, ini ya KPD yang kalian isi. Tapi tetap kelompok Angel tetap presentasi. Ya, nanti itu diisi ya. Ini nanti ditulis kosakata baru yang tadi sudah didengar oleh kosakata apa saja. Iya, saling ke sini ya, saling ke sini. Iya, ini khusus untuk kosakata, yang ini khusus untuk pertanyaan. Harusnya dari pertama dulu dengan Chelsea di sini. Ya, ganti angkanya. Ya, ganti angka ini nggak usah aja nomor 1 dan 2. Kosakatanya mana di sini? Sudah ada? Ya. 1 berarti diisi 2. Ini kalau hanya baca nanti mau cari atas tidak tahu ya. Ini kalian melakukan kegiatan ini tanpa membuka buku ya. Jadi tidak buka buku. Sampai di mana? Apakah kalian menyimak dengan baik yang ibu bacakan? Untuk pertanyaan sendiri, apa saja yang kalian menyimak hari ini? Jadi apa yang kalian simak boleh ya, kelompoknya Richie dan kelompoknya Kenny boleh tukar ya, Bu. Onel Kosakata barunya juga nanti
secara video. Kosakata baru nanti kelompok lain juga yang mencari artinya. Ini HP Android? Ya, boleh. Ya, nanti presentasi ya dari hasil jawaban. Jadi silakan diisi pertanyaan yang kosong. Ya. Dari kegiatan menyimak tadi yang diingat di mana dia lahir? Ayo diisi. Di sini. Ya, tulis. Gimana? Ayo, membuat pertanyaan. Sini, Onya sudah tulis. Nah, nggak apa-apa, pakai ini aja. Pakai pulpen. Pakai pulpen. Biar kelihatan gambarnya ya. Harus perhatikan, keyboard tadi alat musik. Jadi kalau alat musik yang mana? Antara ini sama ini. Yang tepat yang mana? Apakah ini atau ini? Ayo, garis yang benar. Yang mana yang merupakan keyboard di gambar ini? Apakah sudah benar, Onya? Aku coba. Ini aja boleh ya, namanya diskusi ya. Ini sudah ditulis namanya, di sebentar presentasi ya. Iya, ini sudah disiapkan. Ayo. Iya. Nah. Ya, ditulis. Ya. Angel sudah. Di sini sudah? Oke. Nah, sudah selesai semua ya kegiatan menulis pertanyaan dan juga membuat kosakata. Sekarang waktunya kita presentasi. Tapi sebelum presentasi, kita mau breathing dulu. Kulihat, kudengar, perhatikan, fokus. Lagi fokus. Fokus. Tepuk pagi, malam, siang. 2, 3. Tepuk malam. Mungkin ada yang terpengaruh. Tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk siang. Siang malam. Tepuk pagi, malam, siang. Ada masih tepuk pagi, malam, siang. Tepuk sore. Ada. Tepuk pagi. Tepuk malam. Malam. Pagi, malam, pagi. Ada yang berbunyi, belum fokus pula. Tepuk fokus. Kulihat, kudengar, perhatikan, fokus. Malam, siang. Oke, silakan duduk. Waktunya kita presentasi. Ibu ingin dari Angel. Angel akan mempresentasikan yang sudah Angel kerjakan, ya. Angel boleh berdiri. Ibu ingin lihat yang Angel kerjakan. Angel boleh berdiri ke depan. Akan menjawab kosakata ini dengan menghubungkan garis yang sesuai dengan kosakata itu. Ya, nggak apa-apa Angel, kertasnya di bawah. Kata apa Angel? Keyboard. Ya, garis keyboardnya kemana ya? Tanda panah. Ada yang mau jawab arti keyboard? Keyboard itu apa? Piano Piano ini alat musik ya, dan intinya alat musik piano sekarang.
Rio, nah grup musiknya Joy. Oke, benar ada anak-anak yang mau bertanggapan? Benar. Benar, ada tepuk tangan buat Angel. Silakan duduk. Sekarang silakan kelompoknya. Kami dari kelompok. Baiklah teman-teman. Biarlah baca namanya. Oh baiklah teman-teman, saya dari kelompok 2. Kami mengerjakan dari kelompok violin dan angel. Berarti jazz itu merupakan salah satu jenis musik. Kelompoknya Kenny mau menanggapi? Ditulis di bawah ya, bagaimana kelompoknya Ricci. Ada komentar kelompoknya? Selanjutnya, Manca negara, artinya negara asing atau luar negeri. benar itu hanya mancanegara? Kelompok Siap. Kami dari kelompok 3 akan mengerjakan tugas kelompok 2. Ya. Tidak ada tanggapan? Berarti bagus atau jelek nih? Menanggapi? Wah bagus, luar biasa. namanya bagus. Bagus. Oke lanjut. Kosakata baru yang ditemukan dalam bacaan dan artinya kepiawaian, pandai, mampu menjadi juru bicara, Ya. Lanjut. mancanegara, Artinya kepandaian, kecakapan, dan kemampuan. Kepandaian, kecakapan, dan kemampuan. Kelompok ini menjawab pandai, mampu, pandai dan mampu. Ya, jadi kelompok Cici melengkapi ya. Jadi intinya kepiawaian itu artinya cakap, ya. Apalagi Cici tadi pandai, kepandaian, kemampuan. kepandaian dan kemampuan. Dia sangat piawai bermain piano. Berarti dia punya kemampuan dalam bermain piano. Atau dia sangat piawai. Pertanyaan. Pertanyaan 1. Di mana Joe lahir? Di Bali. Dalam 6 tahun pertama belajar keyboard ini. Kelompok sana Tadi yang idolanya itu nomor berapa? idolanya tadi nomor 3. Oh tadi kurang tepat. Ya, harusnya lengkap siapa? Herbie Hancock. Ya, Herbie Hancock. Selanjutnya, oke nanti tanggapan dari teman untuk diperbaiki. Nah, anak-anak diskusi tadi itu kita harus bisa menerima, ya. Kalau ada masukan teman, tanggapan teman, kalaupun salah menjawab, jangan berkecil hati. Dan bagi yang sudah menjawab dengan benar, ya, kegiatan menyimak hari ini, berarti dia sudah memperhatikan dengan baik, ya. Jadi ibu mengucapkan banyak terima kasih buat anak-anak yang sudah berusaha keras. Kalaupun ada yang salah, bisa diperbaiki, tapi kita sudah belajar ya, bagaimana itu kegiatan menyimak, bagaimana kita membuat pertanyaan, terus kelompok lain menjawab, begitu juga mencari kosakata. Ya, jadi ibu harapkan kegiatan menyimak ini, ya, untuk refleksi sebentar, anak-anak bisa mendapatkan tujuannya. Nah, kita akan masuk dalam kesimpulan. Sudah selesai ya kegiatan belajar kita inti yang tadi, kita masuk dalam kesimpulan. Nah, kesimpulan dan yang sudah kita pelajari hari ini, kira-kira siapa yang mau jawab? Bagaimana kalian mengatasi kesulitan memahami artikel tadi? Ada yang mau jawab? Cici? Supaya saya bisa memahami artikel itu apa yang saya lakukan? Contoh yang tadi. Harus apa keras suaranya? Mencari KBBI. Ya, untuk kosakata harus belajar KBBI. Selanjutnya, Kita harus terus berlatih. berlatih terus. Berlatih apa? Impian kita bisa mencapai hal-hal besar sampai bisa seperti Joy ke tingkat internasional. Oke. Nah, apa saja sih yang kita pelajari refleksi? Apa yang menarik dari cerita tadi kelompok ini? Yang menarik apa? Sudah Alexander yang apa? yang Masih muda? masih muda sudah Dekat
ya kata Kenny. Apa lagi? Bekerja keras. Tiga ini tuh, ya ikut lomba catur, kerja keras dia berlatih. Dia bisa keliling Kalimantan untuk ikut kejuaraan ya. Selanjutnya sifat apa lagi nih? Ada bagian artikel yang sulit dipahami? Ada yang sulit? Ada? Tidak ada ya? Ada yang sulit nggak kelompok Angel? Yang sulit dipahami? Enggak, usah kata gampang ya? Yang sulit apa? Usah kata ada berapa yang sulit ya? Nah selanjutnya, supaya kita lebih paham bacaan, apa yang kita lakukan? Menyimak dengan baik. Jadi harus apa tadi? Mendengar, perhatikan, fokus, tepuk fokus. Melihat, mendengar, perhatikan, fokus. Oke. Evaluasi. Ibu akan bagikan kertas evaluasi. Anak-anak akan menjawab. Untuk kalian menjawab sesuai bacaan. Ya itu tidak apa-apa, nanti sebentar tunggu. Nanti kalau sudah selesai, taruh di depan sini ya. Kasih tugasnya, nanti ibu ambil. Kelompok di sini sudah menjawab, ya. Bu, maksudnya apakah ada pendapat atau opini dari penulis Iya. Maksudnya artikel ini bermanfaat. Apakah bermanfaat bagi publik? Ya, silakan tulis ya. Sudah. Oke. Sudah tulis nama, ini kita belum tulis nama. Di sini ada nama khusus. Tanggal 9 September. Ibu menyampaikan terima kasih karena semua sudah mengikuti pelajaran dengan baik ya. Semua sudah belajar bersama. Ibu akan ingatkan kembali untuk pertemuan yang berikut kita akan masuk dalam pembelajaran tetap di bab 2 pertemuan kedua tentang seni sebagai kekuatan diplomasi budaya ya. Jadi ada peningkatan lagi pembelajaran kita di pertemuan berikutnya. Yang mau berdoa untuk menutup pelajaran kita? Ya, brokoli, silakan. Yesus, terima kasih teman-teman sudah menonton kami. Dari awal pelajaran sekarang, kami kembali ke sini. Dengan kepada kalian